Berbahagialah setiap orang yang tidak saja membaca dan mendengarkan firman Tuhan, tetapi yang setia melakukan firman Tuhan dalam hidup setiap hari. Haleluya. 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 Shalom. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, di minggu kedua bulan kebangsaan yang dicanangkan Sinode Gemit bagi kita merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam tema warga bangsa yang berhikmat. Warga bangsa yang berhikmat. Kekasih-kekasih Tuhan sekalian, kalau saya perhadapkan kelompok orang-orang ini pada setiap kita, mana yang akan menjadi pilihan kita? Orang besar ataukah orang kecil? Raja, penguasa, ataukah rakyat biasa? Orang kaya ataukah orang miskin? Jika saya dan kekasih-kekasih Tuhan diperhadapkan dengan kelompok-kelompok orang yang demikian, ada di dua sisi yang tadi saya sebutkan, mana yang akan cenderung menjadi pilihan kita untuk kita pandang, untuk kita hargai, untuk kita perlakukan dengan baik, untuk kita dengar perkataan mereka. Kelompok mana yang akan menjadi pilihan kita? Karena jujur di kenyataan yang sering kita temui adalah bahwa yang namanya orang kecil, yang namanya rakyat biasa, yang namanya orang miskin, dalam kehidupan masyarakat kita ini cenderung tidak dianggap, cenderung tidak dipandang, karena mereka dianggap tidak bisa memberikan kontribusi atau menyumbangkan sesuatu yang berarti bagi kehidupan masyarakat. Kita cenderung menganggap remeh, bahkan mengabaikan mereka. Kalau mereka bicara, perkataan orang kecil, perkataan orang miskin sekalipun penting, sekalipun berupa nasihat yang berharga, terkadang tidak menarik di telinga kita. Kita tidak punya niat untuk mendengar. Kenapa? Karena mereka orang kecil, karena mereka orang miskin, karena mereka orang biasa. Karena itu dalam kehidupan bermasyarakat mereka hidup sebagai kelompok yang marginal. Artinya ada kelompok kelas atas, ada kelompok kelas bawah, ada kelompok yang dipedulikan, ada kelompok yang terabaikan. Tapi coba kita banding dengan kelompok yang satunya. Sebaliknya dalam kehidupan bersama mereka yang besar, mereka yang kaya, punya banyak uang, punya status sosial tinggi, kedudukan tinggi, jauh lebih dipandang, jauh lebih dianggap dalam kehidupan bermasyarakat. Perkataan mereka jauh lebih bisa didengar, karena memang mereka orang besar. Mereka punya kuasa, mereka kaya dan terhormat. Betapa mudahnya saya dan saudara memberikan hormat bagi mereka. Tetapi kekasih Tuhan sekalian, coba ingat-ingat contoh nyata. Adakah perbedaan perlakuan yang kita terapkan pada saat kita bertemu dua jenis orang ini? Katakanlah kita bertemu dengan seorang pemimpin kita bertemu dengan orang yang terpandang, orang yang kaya di satu tempat. Pasti perlakuan kita berbeda, sikap kita berbeda. Pasti yang tadi ketong ada muka asam, jumpa pemimpin lewat ketong salam, senyum. Orang bilang gimmick wajah itu bisa kita buat-buat, bisa kita bikin-bikin. Karena dia pemimpin, karena dia orang kaya, karena dia orang besar. Beda perlakuan yang kita berikan bagi dia dibandingkan dengan sikap perilaku kita saat kita bertemu misalnya dengan tukang sapu di kantor kita atau cleaning service. Cleaning service tegur kita, ketong kayak ada tuli begitu. Telinga bisa dengar, tapi karena dia orang kecil, karena dia orang biasa, ketong seperti orang yang tidak punya telinga.
Tuli tidak dengar sapaan dari si tukang sapu. Namun tidak sadarkan kita, kekasih Tuhan sekalian, orang kecil yang kita kadang tidak menganggapnya, justru mereka bisa saja memiliki yang jauh lebih berharga dari harta, kuasa, kedudukan, uang, dan apa yang lebih berharga dari itu. Kita pengkhotbah menyampaikan bagi kita bahwa orang kecil, orang miskin memang dia tidak punya harta. Mereka memang tidak punya apa-apa. Mereka mungkin tidak bisa bikin hal besar untuk satu tempat. Tapi harus disadari bahwa orang kecil dan miskin masih mempunyai satu hal berharga yang jauh melampaui apapun, yaitu hikmat yang mungkin bisa jadi tidak dimiliki oleh orang besar, tidak dimiliki oleh orang kuat dan kaya. Sampai di titik ini pembacaan kita hari ini, kita pengkhotbah pasal 9 ayat 13 sampai 18 memberikan gambaran yang jelas tentang posisi si hikmat dari kelompok marginal. Dikisahkan ada sebuah kota kecil, dia penduduk sonde banyak, sedang dikepung dan diserang oleh seorang raja agung. Bayangkan kekasih Tuhan, raja agung yang menyerang itu bangun benteng-benteng pertahanan. Dan kota ini ternyata diselamatkan oleh seorang miskin yang berhikmat. Kenapa bisa diselamatkan? Kata-kata yang dikeluarkan oleh si miskin ini penuh hikmat, membuat raja agung yang ingin menyerang membatalkan niatnya untuk menghancurkan kota, sehingga kota dan semua penduduknya selamat. Kekasih Tuhan sekalian, saya geleng-geleng kepala. Kisah ini tidak biasa. Karena biasa itu yang bisa selamatkan kota itu pemimpin, penguasa. Tapi dalam teks ini justru orang miskin, orang kecil yang justru menyelamatkan penduduk satu kota dari perang dari seorang raja besar. Pengkhotbah menyimpulkan bahwa hikmat lebih baik dari keperkasaan alat-alat perang. Kekasih Tuhan sekalian, catatan ayat 16a dan ayat yang ke-18a menyatakan hikmat jauh lebih baik dari kuasa. Hikmat jauh lebih berharga dari alat-alat perang. Dengan kata lain, hikmat jauh lebih berguna daripada apapun di dalam dunia ini. Si miskin yang berhikmat ini, dia gunakan hikmatnya bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk keselamatan kotanya. Hikmat bukan hanya untuk selamatkan diri, tapi dia menyelamatkan banyak penduduk di dalamnya. Dengan hikmat, dia ubah bencana, kematian karena perang menjadi kemenangan. Pertanyaannya bagi kita, apa itu hikmat? Hikmat adalah kunci mengatasi berbagai persoalan dalam hidup. Itu paling sederhana. Ada banyak orang, ada para ilmuwan yang mendefinisikan tentang hikmat. Hikmat adalah menjalankan yang benar dan tepat, apa yang diketahui sebagai kebenaran, terutama dalam pengambilan keputusan dalam hidup. Kalau kita peraja-raja menyampaikan bagi kita kisah tentang Salomo, apa itu hikmat? Hikmat itu tahu membedakan ini baik, ini sonde baik. Hikmat itu tahu membedakan ini boleh dilakukan dan ini tidak boleh dilakukan. Tidak heran jika orang berhikmat mampu mengubah nasibnya, jalan hidupnya. Dulu dia bisa jadi orang kecil dan hina, tapi belum tentu 10 tahun yang akan datang dia tetap hina kalau berhikmat. Kekasih Tuhan sekalian, karena hikmat yang dimiliki oleh si miskin ini, maka kota dan seluruh penduduknya terluput dari kematian. Kekuatan itu adalah hikmat. Bercermin dari firman Tuhan yang terbaca hari ini, belajar dari kisah si miskin yang berhikmat, yang kemudian dilupakan orang. Apa yang bisa kita lakukan dalam perjalanan hidup bersama supaya kita bisa memiliki hikmat? Kekasih Tuhan sekalian, kalau kita mau memiliki hikmat, melekat pada Tuhan sebagai sumber hikmat. Amsal 9 ayat 10 bilang begini, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan.
Ini rumus yang tidak bisa tawar-tawar. Untuk berhikmat tidak didapatkan dari pendeta. Untuk berhikmat tidak didapatkan dari gubernur. Untuk berhikmat tidak didapatkan dari presiden. Untuk berhikmat bersumber dari sikap hati yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan ialah menghormati Tuhan. Takut akan Tuhan, akui bahwa Tuhan adalah sumber hikmat dan kepadanya lah kita meminta hikmat. Takut akan Tuhan akan bawa saya dan saudara menjauhi dosa dan kejahatan. Kita berani berkata tidak kalau yang jahat menghampiri kita. Kekasih Tuhan, di hari ini ada banyak orang pintar. Sepandai apapun seorang manusia, jangan lupa dia memiliki keterbatasan. Akan tetapi dengan hikmat yang dari Tuhan, seseorang dimampukan untuk mengatasi berbagai hal dengan bijaksana. Hikmat pegang peran penting yang membuat hidup saya dan saudara berdampak bagi orang lain, yang akan membuat kita tidak salah ambil keputusan. Karena itu, hikmat itu penting saat orang berhadapan dengan masalah. Kekasih Tuhan mau uji seseorang, itu uji hikmatnya, itu kualitasnya saat dia berhadapan dengan pergumulan. Menghadapi masalah apapun dalam hidup ini, andalkan Tuhan. Minta hikmat dari Tuhan. Karena hikmat akan membuat kita mengerti langkah apa, keputusan apa yang bisa kita ambil dalam hidup ini. Saya mau bilang begini, kekasih Tuhan sekalian. Apapun masalah dalam hidup ini, kita tidak sekedar kemudian ada masalah kita datang minta nasihat kepada manusia. Itu baik. Kalau kita ada pergumulan berat secara mental, kemudian kita datang konseling pada pendeta, itu baik. Tetapi yang jauh lebih utama dari itu adalah ketika kita mengambil posisi yang terutama, datang kepada Tuhan dan meminta hikmat dari Tuhan. Tuhan, beta pergumulan ini terlalu berat. Tuhan, beta berada dalam dilema, sulit mengambil keputusan. Tuhan, beban ini bertahun-tahun beta pikul, belum bisa dilepaskan. Pimpin akal budi saya Tuhan, supaya saya bisa mengambil keputusan yang terbaik seturut dengan kehendak-Mu. Kalau kita berdoanya seperti ini di Tuhan, saya percaya Tuhan akan membimbing seseorang untuk bisa ambil keputusan yang tepat. Sebelum sampai di pendeta, sebelum sampai di orang pintar, sebelum sampai di orang-orang yang kita pandang bisa memberikan solusi, datanglah pada Tuhan. Amin. Orang yang andalkan Tuhan, nomor satu itu larinya ke Tuhan. Sekali lagi, orang yang andalkan Tuhan, kalau dia ada masalah, nomor satu itu dia lari bukan ke siapa-siapa. Dia lari ke Tuhan. Tiap kali ada masalah, saya cerita dengan Tuhan. Cerita dengan orang lain, kadang dia lanjut itu lain model. Cerita dengan Tuhan. Karena Tuhan sumber hikmat. Kalau saya cerita di orang, terkadang saya menyaksikan bahwa hikmat mereka terbatas untuk membuat saya mengerti dan mengambil keputusan. Minta hikmat dari Tuhan, karena Tuhan sanggup menjawab lebih dari yang kita harapkan. Kekasih Tuhan sekalian, hikmat itu lahir dari kehidupan orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan karena itu, hikmat dibutuhkan bukan hanya untuk diri sendiri, tapi dalam hidup bersama, dalam persekutuan gereja maupun sebagai sebuah bangsa. Berdoa. Kita bisa minta sehat, kita bisa minta kuasa, kita bisa minta apapun di Tuhan. Tapi berdoalah, meminta hikmat yang dari Tuhan. Orang berhikmat pasti mau hidup dekat dengan Tuhan. Orang berhikmat melekat dengan Tuhan, mau hidup dalam standar Tuhan, sehingga kemanapun dia berada, dia beda dari yang lain. Yang berikut kekasih Tuhan sekalian, hikmat yang dari Tuhan mempengaruhi dunia. Di situ tertulis di ayat 15 dan 16. Hikmat yang dari Tuhan mempengaruhi dunia pada kebaikan. Dalam teks pengkhotbah memperlihatkan hikmat si miskin, bukan hikmat si raja agung.
Hikmat si miskin yang berdampak luar biasa menyelamatkan nasib banyak orang dari kehancuran. Orang miskin mengambil keputusan penting demi hidup masyarakat di satu kota. Kekasih Tuhan sekalian, dia memang tidak punya apa-apa. Tapi si miskin ini memiliki hikmat yang dari Tuhan. Kekuatan hikmat si miskin itu ialah ketika ia mampu berpikir, bertindak di luar kepentingan dirinya sendiri. Dia berpikir lebih untuk kepentingan yang lebih besar. Kekasih Tuhan sekalian, orang yang berhikmat dia tidak akan ingat dirinya sendiri. Orang yang berhikmat tidak akan pikir dirinya sendiri. Orang yang berhikmat tidak akan pikir kepuasan dirinya sendiri. Orang berhikmat akan berpikir jauh, keluarga, kampungnya, kota, apakah juga akan baik dari dirinya. Di sini kita mengerti bahwa tujuan hikmat adalah terpeliharanya kehidupan bersama. Karena itu, kekasih Tuhan sekalian, catatan ayat terakhir, ayat 18 penting. Bersikap hati-hati dalam menjalani hidup yang Tuhan percayakan, agar kita tidak merusak banyak hal baik dalam hidup bersama. Saya ulang kalimat ini. Bersikap hati-hati agar ketika kita menjalani hidup ini, kita tidak merusak banyak hal baik dalam hidup bersama. Kenapa? Ayat 18 bilang begini, bukan saya yang bilang, firman Tuhan yang bilang, tetapi satu orang yang keliru merusakkan banyak hal baik. Sembuh dua orang. Satu orang saya yang keliru, hancur sudah itu kota. Satu orang yang jahat, hancur itu persekutuan. Satu orang yang miring-kiri, semua akan rusak. Hanya karena satu orang yang keliru. Karena itu kekasih Tuhan sekalian, pikir dulu baru beromong. Pikir dulu baru bersikap. Jangan ngomong habis baru pikir. Jangan bikin habis baru pikir. Sudah salah. Kata-kata dan tindakan orang berhikmat datangkan kebaikan bagi lingkungannya. Sikap hidup seorang berhikmat mempengaruhi tempat dia berada. Orang berhikmat bertindak hati-hati karena fungsi hikmat berdampak bagi orang lain. Kalau hidup kita tidak berdampak, kita tidak berhikmat. Tidak berhikmat dia melawan bodoh. Orang bodoh memiliki kehidupan yang tidak berdampak bagi orang lain. Di kenyataan kita jumpai orang seperti ini. Saya banyak menjumpai kekasih Tuhan. Di kenyataan kita jumpai ada orang yang dia hanya pakai kain sah. Dia sederhana, tapi kalau dia ngomong itu ketenangan. Kalau dia buka mulut sejuk. Dia terbatas. Dia biasa. Tapi kalau dia buka mulut, dia omong semua tenang. Kenapa? Hebatkah dia pada dirinya? Tidak. Karena dia orang berhikmat yang bergantung pada Tuhan. Orang yang berhikmat bawa ketenangan dalam hidup, bukan bawa kekacauan. Orang berhikmat tidak akan bersekutu merancangkan kejahatan dan kehancuran kotanya. Orang berhikmat menyelamatkan kotanya. Karena itu kekasih Tuhan sekalian, ada orang yang mengatakan bahwa orang berhikmat adalah mereka yang sudah tua, yang rambut sudah warna. Bapak suami rambut sudah warna. Iya, mereka sudah tua, sudah berambut putih. Biasanya dikelompokkan sebagai orang berhikmat. Yang muda-muda itu sang berhikmat. Orang yang sudah tua dipandang telah banyak makan garam dibandingkan dengan yang masih muda. Dan karena itu dalam kelompok bersama, mereka yang dianggap telah matang dalam cara berpikir, bertutur dan bertindak, itu biasa disematkan pada kelompok orang yang sudah tua. Sehingga muncul ungkapan katong misu banyak makan
garam. Masuk kici-kici anak ini mas bawa kencur. Soalnya ada efek samping. Biasa begitu beta dengar orang NTT pun usia tua dipandang lebih berhikmat dibandingkan dengan yang masih muda, karena itu orang heran. Kalau kemudian di kenyataan ada orang yang sudah tua berambut putih, tapi dia bicara beromong, dia pun sikap tidak sesuai dengan umur. Ini yang soal. Orang Kupang akan bilang begini, semua fakju melihat dong, bikin tingkah kayak anak kicik so dewasa memang. Ini ketong yang ngomong, beta hanya pinjam orang bilang semua fakju mau bikin tingkah kayak anak kicik so dewasa memang. Mau ini sudah rambut putih. Beta malu kalau ada orang ngomong begitu. Usia tua, tapi tutur kata dan sikap hidup tidak menunjukkan kualitas hikmat sesuai usia. Ini tantangan. Kenapa? Karena berhikmat memang tidak pandang usia. Kalau seseorang makin tua, mestinya makin berhikmat. Jangan sampai ada yang bilang, Depo bapak itu kebeda dari depo anak Depo anak tuh baru usia SMA sama sikap pun dewasa lah. Sama ke depung bapak dan depung mama. Beda. Orang berhikmat pengaruhnya beda bagi dunia ini. Orang pintar belum tentu berhikmat. Tapi orang berhikmat pasti cerdas. Kita masuk dalam kelompok yang mana? Pengaruh apa yang kita berikan bagi dunia ini? Bapak Musa masuk dalam kelompok yang mana? Nona Noli masuk dalam kelompok yang mana? Saya masuk dalam kelompok yang mana? Kita menggumulinya. Yang terakhir. Kalau kita membaca ayat yang ke-16 dan 17, tetaplah jadi pribadi yang berhikmat dan baik, sekalipun kebaikan kita dilupakan orang. Tetap memiliki hikmat, tetap baik, sekalipun kebaikanmu dilupakan oleh orang lain. Dalam kehidupan ini kita dapat melihat bagaimana orang dengan begitu mudahnya melupakan kebaikan orang. Cepat sekali lupa orang pun baik. Di kenyataan, hikmat seorang miskin dalam bacaan ini telah mengalahkan kekuasaan raja dan mematahkan kekuatan tempurnya. Sekalipun ia telah menyelamatkan kota, ayat 16b, ia dilupakan. Perkataannya tidak lagi didengar orang. Tragis, ironis. Karena apa yang dilakukan tidak pantas dengan apa yang dia terima. Dia dilupakan, perkataannya tidak didengar. Kenapa? Kok dia miskin? Orang serupa dia cepat-cepat. Terkadang kekasih Tuhan kita bisa jadi seperti si miskin ini. Bikin baik terus dengan orang. Orang dapat manfaat dari berbagai perbuatan kita. Tapi mereka lupa. Sang ingat lagi. Bahkan yang lebih parah, kita bikin baik. Berulang kali. Terima kasih juga sembilan. Apakah itu akan menghentikan kita untuk berbuat baik? Atau kita kemudian bilang begini, beta berhenti untuk insan untuk semangat. Dia sampai ucap terima kasih di beta. Untuk itu keluarga tuh maaf, bebupaya dia ingat. Bestop melakukan kebaikan. Kalimat selanjutnya, sekalipun kita tidak diperhatikan orang, sekalipun kita tidak diingat orang, sekalipun tidak ada ucapan terima kasih yang kita terima, padahal kita sudah melakukan perbuatan-perbuatan baik yang membantu orang lain, jangan kecewa. Jangan untuk lemah.
dan tidak bersemangat lagi berbuat baik. Tetap semangat berbuat kebaikan bagi sebanyak mungkin orang. Berbuat baik dibalas ataupun tidak, tetap berbuat baik. Tetap berbuat baik, diingat ataupun dilupakan, tetap bikin baik. Diberikan senyum atau tidak diberikan senyum, tetap melakukan yang terbaik. Karena orang yang berdampak bagi dunia tidak akan terfokus atau berharap pada penghargaan yang diberikan manusia. Karena semua yang dilakukannya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bikin baik tak usah harap pujian Bang Mama. Cukup Tuhan yang puji sah. Kata orang sang puji mereka bisa bikin baik. Tak usah harap penghargaan orang. Biar Tuhan yang menghargai setiap apapun yang dilakukan. Karena itu bagaimana dengan kita? Sekalipun kita tidak diingat orang, tetaplah takut akan Tuhan. Lakukan kehendaknya, tetap bikin baik, karena Tuhan pasti ingat kita. Saya selalu sampaikan kalimat ini. Manusia bisa lupa beta pun baik, tapi Tuhan tidak lupa beta pun baik. Itu beta tahu di sini. Manusia bisa lupa, tapi Tuhan tidak pernah lupa. Karena itu kekasih Tuhan, kuasa penting, harta penting, kedudukan penting, tapi tanpa ini nol, sia-sia. Jadilah orang yang berkuasa tapi berhikmat. Kalau hari ini ada yang jadi RT, ada yang jadi RW, ada yang jadi dusun dalam kelompok kita, Tuhan beri kuasa, jadilah pemimpin yang berhikmat. Jadilah orang besar yang berhikmat. Jadilah orang yang punya kedudukan yang terhormat tapi berhikmat. Sekalipun kita orang kecil dan miskin, minta hikmat dari Tuhan. Menutup ini saya berikan satu pernyataan. Anthony de Mello bilang begini, apa dan siapa yang paling penting dalam hidupmu? Orang menjawab ini dan ini. Tapi Anthony de Mello dia bilang begini, bagiku yang paling penting dalam hidupku adalah hikmat. Karena itu kekasih Tuhan, jangan berhenti meminta hikmat yang dari Tuhan. Jangan berhenti berbuat baik, karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Berhikmatlah dalam berkata-kata, karena kata-kata tidak pernah kembali. Berhikmatlah dalam sekolah dan bekerja, karena waktu sekolah adalah anugerah. Berhikmatlah dalam bekerja supaya engkau diangkat oleh Tuhan. Berhikmatlah dalam membangun rumah tangga supaya rumah tanggamu berbahagia. Berhikmatlah dalam melayani Tuhan supaya Tuhan memberkatimu. Berhikmatlah dalam menggunakan media sosial supaya di dunia nyata dan di dunia maya hidupmu jadi berkah. Berhikmatlah jadi warga negara Indonesia. Kekasih Tuhan sekalian, satu saja, pulang berdoa minta hikmat di Tuhan. Minta hikmat supaya hidup kita memberikan pengaruh yang baik bagi dunia. Tapi habis minta hikmat, jalankan fungsi kewarganegaraan kita sebagai warga negara yang baik dengan berhikmat, memberikan diri pada kebaikan, berhikmat memberikan diri, menuntut banyak orang untuk ada dalam rela kasih Tuhan. Selamat menggumuli tugas sebagai warga negara yang berhikmat. Amin.